Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepala KUA Majasari yang kami hormati dan kami muliakan, rekan-rekan seperjuangan yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa, halo sahabat Dumai semua, mudah-mudahan kita semua berada dalam kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nyorogan ya. Sekali lagi tak lupa halo sahabat Dumai, kita berjumpa kembali dalam program ngasaan, yaitu ngaji santai tapi itu asal-asalan. Mudah-mudahan perkumpulan kita, ngajinya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Jadi pada kesempatan pagi yang berbahagia dan indah ini, kita akan mempelajari, kita akan membahas tentang sebuah pasal yang mana yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang haram, barang yang haram, menggunakannya, memakainya. Memakai apa? Memakai wawadahan bejana. Nah, jadi wadah, tempat, barang, bejana itu ada yang haram. Wa ma yajuzu, dan ada pula yang boleh. Kalau semuanya haram, waduh gimana? Makanya ada yang haram, ada yang boleh. Kalau yang haram, ya kita harus jauhi. Tapi kalau yang boleh, baru kita pergunakan. Wa bada bil awwali faqala wala yajuzu bi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani zahabi wal fiddati. Dan tidak boleh ya dalam keadaan tidak darurat. Tidak boleh apa? Bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Tak boleh apa? Menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita tidak boleh menggunakan bejana, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sahabat Dumai, haram hukumnya menggunakan wadah, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Kagak berarti. Lafi aklin atau uklin awala fi syarobin wala ghairihima. Ya. Tidak boleh digunakan seperti ketika untuk makan. Makannya supaya keren, piringnya terbuat dari emas, bejananya dari emas, mantap. Meleng dari paling kurang. Makanya nggak boleh haram. Ya. Karena diantaranya itu, kalau seandainya piringnya dari emas, waduh bahaya. Ketika kita pergi keluar, nggak bakalan tenang. Warik mahal kan dia. Iya, piring saya, waduh, takut ada yang ngambil nih, waduh. 2 juta segini. Coba kalau seandainya segede begini, emasnya berapa? 23. Mas Karyo. Berapa cobanya? Kalau emasnya yang segede gini. Nah, oleh karena itu bejana atau bejana baskom gitu ya, atau seandainya piring itu hukumnya haram. Nah, wala pisarubin juga ketika minum, ya. Dibuat dari emas. Kalau di film-film itu ya raja gitu, ya ratu suka minum, ininya emas. Ya. Kalau gigi, itu lain lagi ya. Jadi ini wadah. Gigi kan bukan wadah. Benar enggak? Atau lain wadah eta mah. Gelas teko. Gigi, wadah apa gigi ya?
Nah, bukan Kalau gigi itu alat. ah. Terus selanjutnya walau ghairi ma dan lain-lain ya. Kalau seandainya barang-barang yang akan kita gunakan sebagai wadah, sebagai tempat terbuat dari emas dan perak, itu hukumnya haram. Wa kama yahrumu istimalu madzukira yahrumu ittikhadhu min ghairi istimalin fil asahi. Dan seperti apa yang haram menggunakannya tadi yang telah disebutkan ya, yahrumu ittikhadhu min ghairi istimalin ya, juga haram kita mengambilnya, menggunakannya min ghairi istimalin fil asahi, dengan tidak menggunakannya menurut kaul asoh. Contoh, kita membuat bejana dari emas perak, bagah amat buatnya dari emas dan perak baskomnya, biarin kan saya mah cuman buat doang, nggak bakalan digunakan. Haram nggak? Tetap masih haram walaupun tidak digunakan. Karakternya doang ya. Dijian doang gitu ya, emas baskom emas gitu ya. Ya kalau perhiasan bukan lagi ya, ini mah wawadahan, bejana tempat asbak sarua. Kenapa sampai haram begitu? Ya kan itu barang yang sangat diistimewakan, Yang berharga. berharga, kemudian dia dihinakan menjadi asbak. Barang bagi seperti itu, apalagi manusia. Manusia yang sudah dimuliakan, kemudian ada orang yang menghinakannya, itu kan diomongan. Nah, begitu juga dengan emas dan perak, walaupun tidak untuk kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, hanya untuk dibuat doang, maka itu tetap hukumnya haram menurut kaul asoh. Senajan yang hiasan doang ya. Wa yahrumu aidan al inaul matla bi zahabin aw fiddatin in hasala minat tolai syai'un bi urdihi alan nar. Dan haram juga ya berbagai macam wadah tempat yang dicap, yang dicampur dengan menggunakan emas atau perak. Selain daripada yang piringnya full emas semua, baskomnya emas semua, gelasnya emas semua, itu haram. Yang dicampur juga sama. Besinya contoh setengah gelas, kemudian emasnya segini, kemudian diaduk, kemudian dibuatlah sebuah bejana, dibuatlah sebuah wadah, itu tetap hukumnya masih haram. In hasalat minat tolai syai'un biurdi alan nari. Kenapa sampai haram juga ya? Karena biasanya itu akan menghasilkan sesuatu apabila yang dicampur emas tersebut, kalau seandainya kena api, itu nanti dia akan menghilang sebagian zatnya. Ya, jadi hook, ngaleleh, mungkin mubazir. Makanya haram. Nyen panci bagah tina emas, keren. Di belum emas nang ngelungitan. Tadi nak emas na 1 kilo, barang dijin panci, barang ditimbang. Cuman ayah sekian gram, contohnya hilang 5 gram. Kan ho'o, kan mubazir, kan sia-sia. Nah, makanya haram. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima ay ghairi zahabi wal fiddati minal awanin nafisati ka ina'i yakutin. Dan selanjutnya boleh menggunakan wadah bejana selain yang terbuat dari emas dan perak. Kalau seandainya kita mau buat sesuatu yang akan kita pergunakan, ya lebih baik jangan dari emas dan perak. Lebih baik dari yang lainnya saja. Kan banyak. Contoh ya, ada dulu saya waktu kecil tuh lihat sendok dan garpu ya, yang suka dias di dinding-dinding gitu kan. Waktu kecil saya nggak tahu itu. Itu bagus amat, emas perak. Jaga suku yang paling ya. Ya kan? Ternyata pas waktu nanya, itu bukan emas. Ternyata itu adalah kuningan. Kuningan sari. Kalau kuningan boleh. Kan bukan emas. Tapi kalau seandainya emas gimana? Haram. Kenapa sampai haram? Karena kalau seandainya ada orang yang lihat, kemudian itu adalah emas asli, itu adalah garpu asli, itu adalah piring asli, itu adalah baskom asli, itu adalah gelas asli, maka akan inceran orang. Menjadi incaran orang. Karena ingat pesan Bang Nabi,
Kejahatan itu bukan hanya karena ada niatan si pelaku, tapi karena Ada ada kesempatan. kesempatan. Dan Ingatlah, kesempitan. ingatlah, hati-hati. Nah, begitu pesannya. Ah, sampai ke situ syariat Islam mengajarkan memperingati umatnya. Jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan lah. Sedang-sedang aja. Terus kumaha cenah orang lain berlebihan sebenarnya mah. Karena aku teu boga. Kalau seandainya boga mah cenah tidak emas tetap. Itu dihukumi berdosa. Jadi kita melakukan sesuatu itu dalam keadaan punya ataupun tidak punya, kita nggak bakalan begitu. Ya. Contoh kita sekarang nih. Alah cenah, urang mah henteu boga wadah tina emas. Boga emas nggak punya. Atuh lah. Ketika pas waktu dia punya emas banyak malah bikin. Berarti kan dia meninggalkannya itu karena dia tidak punya, bukan karena dia mengerti hukum atau melaksanakan syariat. Gitu. Nah, kalau seandainya menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, maka walaupun itu barangnya bahannya yang bagus, yang keren, yang mahal, kaina yakutin ya. Contohnya seperti wadah-wadah dari perhiasan, mau dari intan, dari mutiara, dari apalagi yang sering dibuat ini teh gelas teh. Kristal teh apa namanya? Keramik, berlian, apalagi itu. Yang mahal-mahal lah. Boleh. Pokoknya gitu bela. Gitu bel. Barang-barang yang mewah selain emas dan perak boleh lah. Ya. Kalau punya intannya segunung, kalau saya mah punya intan di rumah gede. Nah, ada 65 kilo. Istri saya kan intan. Nggak apa-apa. Kalau buat dari intan, dari mutiara, dari permata, no problem. Tapi kalau emas perak, ingat itu hukumnya haram. Lanjut, wa yahrumu al inaul mudabba bidobbati fiddatin kabiratin urpan li zuyyinatin fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karohati. Nah, kalau gimana sekarang kasusnya begini, ada panci yang bolong, ada kekenceng yang bolong. Kemudian kekenceng atau panci tersebut itu ditambal menggunakan perak. Boleh nggak? Menggunakan perak ditambal doang, pancinya matina biasa lah, tina bahan-bahan eta. Kemudian ditambal menggunakan perak. Boleh nggak? Nggak boleh, sama tetap. Hook lah. Atau mungkin dijual. Belikan kena panci anyar. Bener daripada emas perak lalu ditambalkan. Ya kan? Jadi walaupun hanya untuk tambalan saja ya, walaupun itu katanya tujuannya supaya bagus, supaya keren ya, itu kalau seandainya besar, apalagi kalau gede bolongnya ya, jadi tetap itu hukumnya haram. Ngomong gedenya udah harus Punah. Jaza mal karohati tapa ingkanat kabirotan lihajatin jaza mal karohati. Tapi kalau seandainya gini, bolongnya gede, tapi memang ini barang ini dia nggak bakalan bisa bagus, cocok, normal kembali kalau seandainya nggak ditambalnya sama perak. Contoh, ada sebuah barang kalau nggak ditambal dengan perak itu dia hasilnya nanti nggak bakalan bagus. Contoh lah ya, ada barang-barang yang mereka punya lah. Ada itu harus ditambalnya dengan perak. Itu harus dilapisinya begini dengan emas. Nah, itu boleh. Ya, kalau seandainya memang itu karena ada sebuah kebutuhan. Ya, tengah haja gitu. Karena memang harus pakai itu loh. Nah, itu boleh ma'al karohati. Boleh pun, tapi tetap hukumnya makruh. Itu makruh hukumnya. Anu lain tuh bisa. Lain tuh bisa, kudu kueta. Bisa na kueta. Contohnya nggak punya apa-apa lah. Contoh begini. Kita punya panci. Kita mau masak nih. Waduh, nggak ada lagi panci yang lain, cuman ini. Sedangkan untuk alat menambalnya, ini nggak ada selain perak. Kan butuh nih kita nih. Daripada kita lapar, nanti mati. Contohnya di tengah hutan gitu ya. Jalan-jalan ke mana gitu, ke gunung mana gitu. Bawa panci, pancinya bolong. Contohnya ada perak buat itu. Ya udah itu mah nggak apa-apa lah. Madorot. Tapi kita dikenai hukum makruh. Atau madorot lah. Ya, madarat lah gitunya.
Kemudian au sogirotan urpan lizuyinatin kurihat au lihajatin pala tukrohu. Nah, kalau seandainya kecil, kalau seandainya bolongnya kecil, menggunakannya cuma sebagian kecil, ya, kecil dan besar itu urfan. Jadi artinya bagaimana kebiasaan penilaian pada tempat tersebut. Ya kan? Kalau di kita contoh segede gini, kecil, ya berarti itu kecil. Kalau seandainya di sana segede gini, besar, ya berarti itu besar. Bagaimana kebiasaan wilayah tersebut. Kalau seandainya kecil, maka hukumnya itu makruh. Tapi kalau seandainya kan ada kebutuhan, palatuk rohu. Kalau ada kebutuhan cuman kecil, waduh pancina bolong ieu narinya celek bae. Aya perak sadeke ditutupan gitu. Nah, karena ada kebutuhan, palatuk rohu. Ya, maka tidak dimakruhkan. Kemudian amma dhabbatu zahabi patahrumu mutlaqon kama sahahun Nawawi. Apabila naon eta dhabbatu zahabi patahrumu mutlaqon, tapi kalau seandainya menggunakan emas, ya, itu tetap hukumnya Mutlak haram. Ya. mutlak haram. Kalau perak boleh. Karena kan emas mah mahal. Kalau perak makan rada murah. Nah, kalau emas mah mutlak haram. Nggak boleh. Tapi kalau seandainya perak, itu kalau besar makruh. Kalau kecil karena ada kebutuhan tidak makruh. Tapi kalau seandainya kecil aja makruh. Ada kebutuhan nggak apa-apa kalau kecil. Ya. Jadi kesimpulan ngasaan kita pada pagi hari ini adalah, sahabat Dumai jangan lupa, ketika kita membuat wadah, bejana, gelas, piring, baskom, DLL menggunakan emas dan perak, itu hukumnya haram. Nah, DLL itu dan lain-lain, ya. Jadi sekali lagi jangan sengaja, ya, jangan sembarangan membuat sesuatu yang dimuliakan kemudian kita menghinakan mereka tanda kutip emas perak. Ya. Jadi logikanya begini dah. Ketika hal tersebut, sesuatu tersebut dimuliakan atau mulia, kemudian kita merendahkannya, itu haram, barang saja haram. Apalagi manusia. Nah, terus kemudian ketika kita mau menggunakan sesuatu, maka carilah barang-barang yang diperbolehkan. Ya, kan banyak hukum yang boleh. Kalau seandainya memang banyak duitnya, mau yang keren-keren, ya bisa kan buat dari intan, dari mutiara. Nah, silahkan buat dari itu. Kalau seandainya memang ada. Hindari wadah dari emas dan perak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Dan kepada para guru, para ustadz yang hadir di tempat ini, mohon maaf kalau seandainya ada yang salah. Hitung-hitung kita belajar bersama dan mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat. Amin. Ya. Apanya? Oh, kamas. Itu kan udah kamas Nawawi seperti apa yang disahkan oleh Imam Nawawi. Ayat lah. Ya, seperti yang sudah disahkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi imamnya, lain saya Nawawi Tanara, Imam Nawawi, ya. Jadi ini sudah disohehkan, sudah disahkan, hukumnya seperti itu. Jadi mari kita menjalankan syariat agama dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua terhindar dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh agama, karena masih banyak hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.